Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini, pagi ini kita akan mencoba untuk memetakan pergerakan XAUUSD. Ini agak terlambat, agak siang sedikit, namun demikian masih belum telat. Kita bisa melihat dulu bagaimana nanti potensi yang ada, meskipun ini sudah mulai merangkak naik. Kita lihat dulu di time frame di daily dulu. Nah, di time frame daily kalau kita lihat pergerakan seller awalnya turun, ya ini kuat sekali, kemudian sempat koreksi, kemudian kembali ditarik pullback ke bawah. Dari sini buyer mulai muncul lagi, mulai merangkak naik, ya, mulai merangkak lagi. Perhatikan struktur yang terbentuk di sana, ini sudah mulai kecenderungannya ke atas, artinya struktur buyer sudah mulai terbentuk di sana. Kemudian yang terakhir dari running kalau kita lihat yang kemarin dan beberapa hari yang lalu, perhatikan ketika naik ada sempat koreksi sedikit, kemudian ditolak lagi oleh buyer dan ditutup tipis dengan dominan warna merah. Namun demikian tetap perhatikan posisi penolakan yang ada. Kalau kita lihat ini konfirmatornya candle kemarin seandainya terbentuk dengan warna merah, maka kemungkinan besar ini akan terjadi pembalikan atau akan terjadi reversal dari naik kemudian akan turun lagi. Nah, kenyataan yang ada yang kemarin ditutup dengan warna hijau, artinya buyer masih dominan di sana. Meskipun ada penolakan, tetapi perhatikan ujung bawahnya, perhatikan level psikologi di sana yang kemarin sempat turun kemudian masih berada di harga yang lebih tinggi dari hari sebelumnya. Ini artinya buyer masih dominan di sana. Seller mencoba untuk melawan tetapi tidak ada kemampuan yang lebih sehingga ditutup sehingga ketika turun kemarin masih berada di atas dari harga sebelumnya. Artinya buyer tetap punya kekuatan lebih, punya dominan di sana. Nah, untuk melihat secara detailnya kita kembali ke time frame H1, bagaimana probabilitas dan potensi-potensinya, di mana kita bisa entry, kemudian di mana kita bisa menguji, ya batas kita menguji di mana. Oke, kita netralkan dulu. Ya, ini adalah pergerakan yang sedang running saat ini. Saya akan mencoba untuk memproyeksikan probabilitasnya ke depan nanti bagaimana. Silakan nanti diuji, silakan dibuktikan. Kalau kita batasi dengan harian, maka sekarang masih 5 candle, masih belum terlambat meskipun sudah mulai bergerak naik. Ya, tadi di time frame yang besar berpotensi buyer masih kuat, masih mendominasi di sana. Nah, kalau kita lihat secara visual kasat mata, kita bisa melihat pergerakannya dari lembahnya ditutup atau tersentuh semakin ke atas. Kalau kita lihat, nah ini lembahnya semakin ke atas. Artinya kecenderungan akan naik. Namun demikian jangan lupa ada batasan yang harus kita uji dulu di atas. Ketika harga sudah mulai bergerak naik seperti ini, maka yang kita fokuskan adalah tentu nanti mengambil peluang buy, mengambil peluang dari buyer itu, atau kita fokus di buy. Dengan catatan titik entry-nya tentu harus melihat, kalau misalkan tebal seperti ini sangat tidak rekom untuk entry buy posisi di ujung atas. Ya, yang nanti tentu lebih baik, lebih tepat ketika ada koreksi. Sejauh mana koreksinya, kalau kita mengambil posisi running, kita bisa melihat tekanannya. Tekanannya pelan tapi pasti, tekanannya kuat ke atas, maka kita tidak boleh melawan dengan entry yang berlawanan karena ini tekanannya sangat kuat, pelan tapi kuat. Berbeda kalau ada guncangan, cepat turun, cepat naik begitu. Nah, kita bisa manfaatkan seller. Kalau tekannya kuat ke atas, pergerakannya lambat tapi kuat begini, maka kita tetap fokus pada posisi buy nanti. Hanya saja kita menunggu ini turun, ada koreksi.
Berapa koreksinya? Ya kita lihat, kita ukur kira-kira untuk target kita terpenuhi berapa. Kalau misalkan 100 pip ya mungkin sekitaran ini kita bisa menunggu atau pasang buy limit boleh, atau nanti menunggu ketika koreksi turun. Nah, kira-kira sampai di mana kalau nanti bergerak naik? Nah, sementara kalau ini pergerakannya masih kuat, kita bisa lihat level psikologi yang sebelah kirinya. Level psikologi itu yang mana? Di mana level psikologi itu market ketika naik atau turun ya, ini di situ ada terhenti kemudian berbalik. Yang terdekat dari running saat ini, perhatikan yang terdekat dari harga running ini berada di sini. Ini semua tersentuh, kemudian sentuh, kesentuh semuanya. Maka ini adalah level psikologi namanya. Level psikologi dari buyer yang terdekat di sana. Ya, kita ngambil beberapa puncak yang kena semua, artinya yang ditolak di situ. Ketika berada di situ ditolak. Ketika berada di situ ditolak semua. Nah, ini dua-duanya bahkan 3 kena. Maka untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak, kita harus tunggu sampai ini breakout, atau misalkan nanti ketika koreksi tadi kita bisa ambil posisi buy tentu dengan target sementara di area level psikologi ini dulu, atau kita bisa jadikan ini sebagai resisten terdekat. Kalau nanti di breakout berarti ada resisten yang di atasnya lagi di sini. Nah, inilah resisten berikutnya. Tujuannya untuk kehati-hatian dan menguji. Nanti ketika berada di sekitar resisten itu kemudian ditolak itu tentu sudah ada penolakan, ada ekor di sana, atau bahkan ada warna yang berubah. Ada candle yang berubah warna di sana. Kemudian muncul konfirmator lagi, maka kondisi seperti itu kita posisinya jangan ambil posisi buy tapi mengikuti area yang terbarunya atau reversalnya. Ya, sehingga kira-kira kalau misalkan naik sampai di sini dulu sebagai area uji, kemudian nanti kalau breakout, breakoutnya asalkan tidak mendekati resisten kita bisa entry buy. Kalau mendekati resisten jangan. Kalau misalkan breakoutnya separuh begini, ya setidaknya kita bisa ambil posisi di sana. Kita bisa ambil posisi buy di situ dengan targetnya nanti di resisten berikutnya. Masih ada peluang untuk kita taking profit di sana. Termasuk yang di bawah ini tadi. Kita misalkan entry-nya di sini atau pakai buy limit di sini. Ya, kalau buy limit berarti pasang di awal, kalau pasang buy langsung menunggu dia koreksi turun. Nah, kira-kira nanti di area resisten itu sudah 200 lebih, setidaknya ada peluang untuk kita profit lebih awal. Nah, ini adalah pemetaan untuk hari ini. Kalau nanti turun bagaimana? Kalau dia mau turun tentu ada petunjuk, ada indikasi di sana. Apa yang menjadikan indikasi nanti? Ya tentu ini tidak menembus atau tidak breakout di sana. Resisten tidak breakout. Kemudian sudah mulai merah muncul, ada konfirmator merah. Nah, ketika ada warna yang berubah, maka perhatikan dampaknya. Ya, ketebalannya kita lihat, kemudian adakah penolakan-penolakan di sana. Intinya yang mana yang dominan, misalkan nanti terbentuk warna merah yang panjang begini, meskipun satu ini tentu berpengaruh karena ini mempengaruhi candle sebelumnya. Candle sebelumnya bisa ditutup, maka ini bisa mempengaruhi arah pergerakan selanjutnya. Kondisi seperti ini bisa berpotensi turun lagi meskipun tidak selalu panjang. Setidaknya ada level psikologi dulu di sini kalau nanti dia turun. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengukur. Jadi ringnya kemarin kira-kira ya sekitar 2000 mungkin ya. Dari yang hari lalu kita coba untuk perkirakan, yang kemarin juga berkisar hampir mendekati 2000. Hari ini pun berpotensi sama, kalau masih naik mau turun kira-kira ya sekitar angka 2000, 1900 sampai 2000. Ya, mungkin bisa di bawahnya itu ya. Ya, kalau ini melihat dari histori beberapa hari yang lalu tidak terlalu panjang. Sehingga kemungkinan besar begini.
ya. Kalau bergerak naik ya begini, kalau bergerak turun nanti kuat turun, berarti ya kita arahkan yang tertinggi ke terendah. Ketika turun kemudian di batas maksimum dari perkiraan kita di ringnya, maka kita bisa melihat sebelah kiri adakah nanti benturan. Kalau ada benturan di situ sudah mulai berbalik, hati-hati, bisa menjadi pertanda ketika nanti warnanya berubah. Candle yang terakhir berubah warna ketika di ujung. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa nanti dicoba untuk dipraktekkan, dibuktikan, dan tentu untuk pembelajaran kita ke depan. Terima kasih, selamat pagi dan semoga profit selalu.